Bab 722. Jika Wira sudah bertindak, Biantara juga tidak akan mengaku kalah begitu saja. Wira ingin menghasut Raja Ararya, jadi yang harus dilakukan Biantara adalah membuat Raja Ararya percaya sepenuhnya kepada dirinya. Ini adalah taktik Biantara dan juga serangan balik untuk Wira. Kala ini, Biantara sudah sampai di kediaman Raja Ararya. Kemudian, dia menyerahkan buku catatan itu. Raja Ararya tertegun sesaat, lalu memandang Biantara dengan kaget seraya bertanya, "Biantara, apa maksudmu?" Biantara langsung menjawab, "Raja Ararya, aku sama sekali nggak ada hubungan dengan kubu Ibu Suri, ini semua siasat Wira." Buku catatan ini berisi daftar nama semua kapten pasukan kerajaan Agrel, mata-mata yang kutempatkan di berbagai kediaman, dan nama-nama anggota lainnya. Buku catatan ini tidak sederhana karena berisi semua rahasia Biantara. Dengan memiliki buku ini, seseorang bisa mengendalikan seluruh pasukan kerajaan Agrel. Meskipun pasukan kerajaan Agrel berada di bawah pimpinan Raja Ararya, tidak mungkin Raja Ararya mengenal setiap anggotanya. Sementara itu, Biantara yang merupakan kepala eksekutor tentu harus mengetahui identitas semua anggotanya. Sebenarnya, untuk mengecek mata-mata Biantara di antara semua daftar nama ini memang bukan hal yang mudah. Namun, memiliki buku ini sama saja dengan memegang informasi penting. Raja Ararya tampak terkejut. Dia tahu Biantara adalah orang pintar. Tindakan Biantara yang sama seperti menyerahkan nyawanya ini benar-benar tidak terduga. Raja Ararya diam-diam merasa senang, ini semua berkat desakan Ibu Suri. Trik Ibu Suri mendesak Biantara sampai-sampai menyerahkan buku catatan untuk membuktikan kesetiaannya. Jadi, Raja Ararya merasa sangat puas. Raja Ararya menyimpan buku catatan itu, tetapi dia tetap berkata, "Biantara, kalau kamu berbuat seperti ini, berarti kamu nggak percaya kepadaku. Aku nggak pernah curiga kepadamu." Tentu saja Biantara mengerti, tetapi dia harus berbuat seperti ini. Biantara menyahut dengan hormat. "Aku tahu, Raja Ararya." Gilang yang berdiri di samping tertawa dan menimpali. "Paman Biantara, apa kamu tahu Wira sudah pergi ke kediaman Raja Kresna secara terang-terangan?" Melihat buku catatan itu, panggilan Gilang kepada Biantara pun berubah. Benar-benar mengejutkan. Biantara tentu mengerti, tetapi tidak mengomentari hal ini. Biantara hanya mengangguk dan berucap, "Aku sudah mendengar kabar itu. Raja Kresna pasti akan marah besar kalau Wira pergi secara terang-terangan seperti itu." Raja Ararya bertanya, "Coba kamu tebak, apa dia bisa masuk ke kediaman Raja Kresna?" Biantara berpikir jenak, lalu menjawab, "Bisa." "Oh. Kenapa?" kata Raja Ararya. Biantara menjelaskan, "Karena ini pernikahan yang ditetapkan Ibu Suri. Sekalipun nggak bersedia, Raja Kresna juga nggak akan membantah. Jadi, Raja Kresna juga nggak mungkin mengabaikan Wira yang pergi ke kediamannya secara terang-terangan. Sebaliknya, aku rasa dia akan berbincang dengan Wira." Raja Ararya yang mendengar penjelasan Biantara menceletuk. "Apa kamu bisa menebak topik perbincangan mereka?" Biantara tertawa, lalu berujar, "Gampang sekali, pasti mengenai keuntungan yang didapatkan setelah Dewina menikah dengan Wira. Walaupun Raja Kresna nggak ingin bekerja sama dengan Ibu Suri, bukan berarti dia akan menolak kerja sama dengan Wira." Raja Ararya dan Gilang mengangguk sesudah mendengar ucapan Biantara. Apa yang dikatakan Biantara memang tidak salah, Raja Kresna pasti akan berbuat seperti itu. Meskipun Wira adalah utusan kerajaan Nuala, dia belum tentu bisa kembali ke kerajaan Nuala. Jika Wira menjadi orang kepercayaan Ibu Suri, Raja Kresna akan memiliki sedikit hubungan dengan mereka. Namun, bukan berarti Raja Kresna akan mendukung Ibu Suri. Ini hanya untuk menjamin keselamatan dirinya. Ketika Raja Ararya dan lainnya sedang berdiskusi, Wira sudah sampai di kediaman Raja Kresna. Selain itu, Wira masuk ke ruang kerja Raja Kresna dengan lancar. Bab 723. Saat ini, hanya ada Raja Kresna, Dewina, dan Wira di ruang kerja. Pada saat bersamaan, kabar ini pun tersebar. Raja Ararya langsung mendapatkan informasi bahwa Raja Kresna, Wira, dan Dewina berbincang secara rahasia di ruang kerja. Namun, tidak ada yang tahu topik pembicaraan mereka. Raja Ararya yang mendengar kabar ini sama sekali tidak terkejut, dia hanya tersenyum. Sementara itu, di ruang kerja, Raja Kresna memandang Wira dan berucap dengan datar. "Kenapa kamu datang secara terang-terangan? Bukankah tindakanmu ini agak sembrono?" Wira tersenyum dan menyahut, "Nggak masalah. Kalaupun aku nggak datang, orang lain tetap menganggap aku dan Raja Kresna berhubungan. Karena hubungan ini sudah terekspos, lebih baik aku langsung menunjukkannya." Raja Kresna mengernyit dan menimpali, "Tapi, nggak ada yang tahu aku memihak Ibu Suri. Bahkan, nggak ada yang tahu aku bekerja sama denganmu." Awalnya, Raja Kresna dan Wira bekerja sama secara diam-diam. Namun, tindakan Wira yang menghebohkan ini pasti akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Wira tertawa dan berujar, "Apa kamu takut mereka curiga? Biarkan saja." Raja Kresna dan Dewina tertegun mendengar ucapan Wira. Raja Kresna bertanya, "Apa maksudmu? Kamu sengaja membuat mereka curiga?" Wira mengangguk dan menjelaskan, "Saat merasa curiga, mereka pasti akan berpikiran yang tidak-tidak. Sekarang, aku memang berniat memperkeruh situasinya. Hanya saat situasinya kacau baru bisa muncul jejak-jejak yang mencurigakan."
Setelah Wira melontarkan perkataannya, Dewina dan Raja Kresna tercengang. Mereka berdua tidak menyangka pemikiran Wira begitu maju. Wira benar-benar jenius. Meskipun semua orang memahami logika ini, hal seperti ini sangat sulit dilakukan. Alasannya adalah butuh kepercayaan diri yang besar untuk melakukan hal ini. Bagaimanapun, saat situasinya makin kacau, masalah yang muncul akan menjadi makin banyak. Mungkin saja bisa muncul faktor-faktor yang susah dikendalikan. Faktor-faktor ini bisa menyebabkan situasinya menjadi runyam. Jika berani berbuat seperti ini, berarti Wira mempunyai kemampuan untuk mengendalikan situasi yang sangat hebat. Kemudian, Wira mulai membicarakan urusan penting. Kita sudah bertindak. Yang pertama, kita harus membunuh Biantara. Begitu dia mati, Raja Ararya akan kehilangan tangan kanannya. Walaupun pasukan kerajaan Agrel ada di bawah kendalinya, nggak semudah itu mencari pengganti Biantara. Raja Kresna menyela. Sepertinya sulit sekali untuk menjatuhkan Biantara. Raja Ararya sangat mempercayai Biantara. Wira tersenyum dan menimpali. Jadi, kita harus meruntuhkan kepercayaan ini. Kuncinya adalah ketujuh orang itu. Apa kamu pikir hubungan Raja Ararya dan Biantara akan langsung retak hanya karena selembar surat dan 7 orang itu? Raja Kresna mengernyit, sepertinya tidak mungkin. Wira melanjutkan. Saat dirimu nggak terancam bahaya, kamu pasti nggak akan peduli. Tapi, kalau keselamatanmu terancam, tentu saja kamu akan mulai curiga. Jadi, ketujuh orang itu akan diutus untuk membunuh Raja Ararya. Aku tahu mereka pasti gagal, makanya aku meminta orang yang nggak takut mati. Namun, Raja Kresna menggeleng dan berucap. Ini cukup sulit. Bagaimanapun, di dalam rencana ini banyak kekurangan. Raja Ararya pasti nggak akan percaya. Wira langsung tertawa begitu mendengar ucapan Raja Kresna, lalu berkata. Bagaimana kalau, mata-mata di dalam pasukan bayangan yang bilang Biantara berencana membunuh Raja Ararya? Raja Kresna dan Dewina tercengang mendengar kata-kata Wira. Raja Kresna menimpali. Apa, mata-mata itu? Dia bawahannya Biantara, mana mungkin dia mau membantu kita? Bab 724. Raja Kresna tidak mengerti alasan Wira berkata seperti ini. Namun, Wira malah tertawa dan berujar. Sekarang, dia pasti nggak akan bilang. Tapi, aku akan memaksanya dan aku harus bertemu dengan orang ini secara diam-diam. Raja Kresna menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ucapan Wira. Dia memang tidak tahu apa rencana Wira, tetapi dia tetap mengangguk dan menyanggupi permintaan Wira. Oke, aku akan mengaturnya. Kemudian, Wira pun pulang. Setelah malam ini, Biantara pasti akan celaka. Ini adalah taktik Wira dan dia sudah memperkirakan hal ini. Dewina yang mengantar Wira keluar. Dia tersenyum dan berucap. Tuan Wira, kapan kita akan menikah? Wira merasa canggung mendengar ucapan Dewina, lalu menyahut. Semua ini idenya Ibu Suri. Wira memang berbual di aula istana, tetapi sebenarnya dia tidak terlalu tertarik kepada Dewina. Wira menjadi gugup sesudah mendengar perkataan Dewina. Dewina menggoda Wira. Waktu di aula, kamu bilang kita pernah melakukan hubungan suami istri. Tuan Wira, kamu harus bertanggung jawab. Wira berdeham dan menimpali. Itu, Nona Dewina, seharusnya kamu tahu ini semua demi Ibu Suri. Aduh, ini salah Ibu Suri yang memaksaku berbuat seperti ini. Aku, juga nggak punya cara lain lagi. Wira melanjutkan. Nona Dewina, itu, statusmu begitu terhormat, sedangkan aku hanya utusan dari kerajaan Nuala. Aku nggak pantas untukmu. Wira yang merasa bersalah tidak berani banyak bicara lagi, dia hanya tersenyum canggung. Dewina yang mendengar perkataan Wira tertawa sambil menutup mulutnya, lalu berkata. Sudahlah, aku hanya bercanda. Tapi, Tuan Wira begitu hebat, aku yang nggak pantas untuk Tuan Wira. Sesudah itu, Dewina langsung berbalik dan pergi. Dia tampak agak sedih. Wira juga merasa sedikit frustrasi. Dia menyakiti Dewina secara tidak sengaja. Namun, Wira tahu Dewina akan kesulitan menikah seumur hidupnya karena perkataannya waktu itu. Jika tidak ada cara lain lagi, Wira berniat mempersunting Dewina. Akan tetapi, Wira harus meminta persetujuan istrinya yang lain. Saat dalam perjalanan pulang, Wira sudah bersiap-siap untuk menyuruh ketujuh orang itu bertindak malam ini. Ketujuh orang ini adalah anggota pasukan bayangan sehingga dilindungi oleh Raja Kresna. Jadi, mereka mempunyai kesempatan untuk mendekati Raja Ararya. Katanya, pasukan bayangan bermasalah, tetapi Wira tidak mempercayainya. Raja Kresna adalah orang yang teliti. Meskipun Raja Ararya mengendalikan pasukan kerajaan Agrel, sesungguhnya bawahannya yang kompeten hanya Biantara. Jika Biantara mati, Raja Ararya pasti tidak bisa mengurus pasukan kerajaan Agrel dengan baik lagi. Sebaliknya, Raja Kresna mampu melakukannya. Hal ini karena dia memang memiliki kemampuan yang hebat. Kala ini, hari sudah malam. Wira juga telah meninggalkan penginapan secara diam-diam di bawah perlindungan pasukan bayangan. Kemudian, dia sampai di tempat tinggal mata-mata pasukan bayangan. Orang ini adalah petinggi di dalam pasukan bayangan, Hangga Reksa. Hangga mempunyai sifat yang rendah hati dan tidak mempunyai otoritas yang terlalu besar. Namun, orang seperti ini yang menjadi mata-mata Biantara selama bertahun-tahun, identitasnya tidak pernah terungkap. Hanya saja, Hangga tidak tahu bahwa sebenarnya dia sudah ketahuan sejak awal. Saat ini, dia baru kembali ke ruang kerjanya.
Ketika membuka pintu, Hangga melihat Wira yang berdiri di dalam ruangan. Hangga merasa kaget dan langsung mengeluarkan pisau. Dia berseru. Kamu siapa? Bab 725. Hangga sangat gugup. Orang yang bisa masuk ke sini secara diam-diam pasti memiliki kemampuan yang hebat. Wira yang memegang senapan tersenyum dan menyahut. Jangan panik, Tuan Hangga, aku datang untuk menyelamatkanmu. Sambil bicara, Wira duduk di kursi seraya memandang Hangga. Hangga menyipitkan matanya dan mendengus, lalu menimpali. Menyelamatkanku. Atas dasar apa kamu menyelamatkanku? Hidupku baik-baik saja. Katakan, siapa kamu? Wira menjawab, namaku Wira, seharusnya kamu pernah mendengar namaku, kan? Hangga tertegun begitu mendengar jawaban Wira. Dia berseru. Wira, meskipun terkejut, Hangga tetap berujar. Kebetulan Raja Kresna mau menyingkirkanmu. Kamu menerobos masuk ke rumahku malam-malam begini dan berniat membunuhku. Jadi, sudah semestinya aku menghabisimu. Kemudian, Hangga hendak menyerang Wira. Namun, Wira mengeluarkan senapan dan menodongkannya ke arah Hangga. Wira mengancam. Kalau kamu maju lagi, aku akan menembak mati kamu. Selain itu, Tuan Hangga, kamu pandai sekali membual. Apa kamu sendiri nggak tahu kamu bawahannya siapa? Ucap Wira dengan datar. Begitu Wira melontarkan perkataan ini, Hangga seketika merasa gugup. Namun, mana mungkin Hangga mengakuinya. Dia pasti akan celaka kalau mengaku. Hangga berkata. Apa maksudmu? Aku nggak paham. Sementara itu, Wira juga tidak peduli dan menyahut. Oke, kalau kamu nggak mau mengaku, aku akan menceritakan penyebab kematianmu dan alasan aku bisa menyelamatkanmu. Setelah Wira selesai bicara, Hangga tersenyum sinis dan menanggapi perkataan Wira. Nggak masalah, Tuan Wira. Aku penasaran bagaimana omonganmu bisa membuatku mati dalam waktu singkat. Orang lain mungkin nggak bisa melakukannya, tapi aku bisa. Mengenai penyebab kematianmu, itu karena kamu terlibat dalam kasus rencana pembunuhan Raja Ararya, kata Wira. Hangga tertegun begitu mendengar ucapan Wira. Dia tetap tidak memahami maksud perkataan Wira. Hangga bertanya. Rencana pembunuhan Raja Ararya, jangan bicara omong kosong. Wira, kamu gila, ya. Wira tertawa. Dia sama sekali tidak marah, malah berkata dengan datar, yang berencana membunuh Raja Ararya itu ketujuh orang yang kalian utus untuk membunuhku. Sejujurnya, mereka sudah mati dan aku mengambil lencana milik mereka, jadi aku akan memanipulasi identitas tujuh orang itu untuk membunuh Raja Ararya. Menurutmu, apa yang akan dipikirkan Raja Ararya kalau dia tahu hal ini? Raut wajah Hangga berubah drastis. Dia berseru, apa? Hangga tidak menyangka Wira mengetahui masalah ini. Wira membalas, kenapa? Kamu nggak mau berpura-pura lagi? Sebenarnya, Raja Kresna sudah tahu kamu itu mata-mata. Sekarang, kita akan memanfaatkan identitasmu untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu bersedia bekerja sama denganku, Biantara akan mati dan kamu selamat. Kalau kamu menolak, kamu yang akan mati. Menurutmu, siapa yang berencana membunuh Raja Ararya? Kenapa ketujuh orang yang membunuhku malah berbalik membunuh Raja Ararya? Lanjut Wira. Wira menambahkan, apa aku yang menyuruh mereka? Tentu saja bukan, karena ketujuh orang itu anggotamu. Bahkan, Biantara akan mencurigaimu juga. Apakah kamu akan mati atau enggak? Kemudian, Wira menakut-nakuti Hangga lagi. Sebenarnya, hal ini belum bisa dipastikan. Tapi, kamu pasti akan kehilangan posisimu ini dan kamu sama sekali nggak penting lagi. Sekalipun Raja Ararya nggak membunuhmu, Raja Kresna juga akan menghabisimu. Setiap kata-kata Wira sangat mengena di hati Hangga. Ekspresinya berubah drastis dan dia berucap, kamu. Jika apa yang dikatakan Wira benar-benar terjadi, berarti Hangga memang terancam bahaya. Hangga tidak membunuh orang dan tidak memberikan perintah itu, namun siapa yang mempercayai perkataannya? Bab 726. Hangga bukan orang bodoh. Dia tentu paham dengan ucapan Wira. Sementara itu, Wira tertawa sejenak sembari melirik ke atas meja. Dia menuangkan secangkir teh dan meminumnya. Iya, teh yang disajikan oleh Tuan Hangga benar-benar wangi. Wira tersenyum menatap Hangga sambil bersandar ke kursi, lalu melanjutkan. Tuan Hangga, kamu seharusnya paham dengan ucapanku. Sekarang kamu hanya bisa bekerja sama denganku. Setelah mendengar perkataan Wira, Hangga menarik napas dalam-dalam dan menatap Wira dengan ekspresi muram. Dia berkata, aku nggak percaya, Raja Ararya begitu mempercayai Tuan Biantara. Tuan Biantara juga begitu mempercayaiku. Aku nggak yakin rencanamu akan berhasil. Hangga menggertakkan gigi karena kesal. Dia tahu situasi akan menjadi krisis apabila terjadi pemberontakan. Jika ada pilihan lain, dia tentu tidak akan memberontak. Sepertinya kamu masih belum mengerti maksudku, sahut Wira tersenyum. Dia tahu bahwa Hangga sudah berada di ambang kehancuran. Oleh sebab itu, Wira tidak ingin berbasa-basi lagi dengannya. Tuan Hangga, begini saja. Setelah pembunuhan malam ini, Biantara yang akan dicurigai. Mengenai kemampuan Raja Ararya, seharusnya kamu juga sudah tahu. Tiba waktunya, kamu hanya bisa menjadi korban. Omong-omong, kenapa Biantara begitu mempercayaimu? Lagi pula, hanya kamu yang tahu tujuh orang ini. Sebuah misi yang gagal pasti karena ada masalah. Tujuh orang ini memiliki kemampuan yang luar biasa.
Mereka tiba-tiba menyerangku saat tengah malam. Meski aku ada 10, aku juga akan mati. Apa Biantara nggak curiga padamu tentang hal ini? Menurutku, Raja Ararya pasti mencurigai Biantara. Masalah ini sudah menimbulkan kecurigaan. Jadi, jangan memikirkan dirimu sendiri. Orang yang dicurigai nggak akan bisa menjelaskan apapun. Wira memang tidak berbicara banyak, tetapi Hangga sangat paham bahwa ucapan Wira benar. Jangankan Raja Ararya dan Biantara, bahkan Hangga sendiri juga tidak tahu kenapa 7 orang itu bisa gagal. Hangga menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya. Aku ingin tahu, kenapa mereka nggak membunuhmu? Wira menjelaskan, aku sudah menduganya sejak awal bahwa mereka akan menyerangku, jadi aku selalu berwaspada. Begitu mereka masuk, aku sudah melumpuhkan 2 orang. Yang lain nggak berani bertindak gegabah dan akhirnya dibunuh oleh orang-orangku. Mereka memang sudah mati, tapi aku sudah meminta Raja Kresna untuk mengatur segalanya. Menurutmu apa mereka masih akan percaya padamu setelah mengetahui bahwa 7 orang ini mati di kediaman Raja Ararya? Lanjut Wira. Hangga tampak terkejut. Dia telah merasakan niat membunuh yang sebenarnya sekarang. Tuan Hangga, kamu nggak perlu takut. Kalau kamu bekerja sama denganku, aku akan menjamin keselamatanmu, timpal Wira sambil tersenyum. Mendengar ini, Hangga menengadah dan bertanya, apa yang akan kamu gunakan untuk membantuku? Wira tersenyum sembari membisikkan sesuatu. Begitu mendengar ucapan Wira, Hangga sontak bergidik ngeri. Dia berkata dengan terbata-bata. Ren, rencana serapi itu, pantas saja kalian nggak pernah kalah. Hangga terduduk di lantai dan benar-benar putus asa. Di sisi lain, di kediaman Raja Ararya, ada 7 sosok yang menyelinap masuk ke ruang kerja Raja Ararya dengan perlahan. Mereka bertuju seketika beraksi. Raut wajah Raja Ararya yang berada di dalam ruang kerja berubah drastis saat melihat 7 orang bertopeng yang menyerbu kediamannya. Beraninya kalian menerobos masuk ke kediamanku, teriak Raja Ararya dengan terkejut. Penjagaan di kediamannya sangat ketat, bagaimana mungkin ada orang yang bisa menerobos masuk? Sementara itu, ke-7 orang itu tidak membuang waktu dan langsung berusaha membunuh Raja Ararya. Bab 727. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Raut wajah Raja Ararya sangat muram. Lantaran dirinya juga seorang ahli bela diri, dia seketika menghunuskan pedangnya. Raja Ararya tahu bahwa dirinya bukan tandingan ke-7 orang ini, tetapi asalkan bisa bertahan, pasti ada seseorang yang akan datang menyelamatkannya. Raja Ararya bertarung sambil mundur. Meskipun begitu, lengannya tertusuk dan seketika mengeluarkan darah. Raja Ararya terlihat sangat marah, sedangkan ke-7 orang itu tampak sangat dingin. Mereka mendapat perintah untuk membunuh Raja Ararya sebisa mungkin. Jika benar-benar bisa membunuhnya itu akan lebih bagus. Jika tidak bisa juga tidak apa-apa. Namun, dilihat dari situasi seperti ini, Raja Ararya pasti akan mati di tangan mereka. Ke-7 orang ini sangat bersemangat. Sementara itu, terlihat anak panah yang ditembakkan dari luar dan langsung menewaskan 3 orang. Ke-4 orang yang tersisa segera berusaha untuk membunuh Raja Ararya. Namun, saat ini ada satu sosok yang berlari ke dalam ruangan. Dia berpakaian putih dan terlihat sangat luwes. Pedang yang sedang dia genggam sangat tajam. Dia terlihat sangat kejam dan memiliki niat membunuh yang dahsyat. Ketika melihat orang ini, Raja Ararya pun menghela napas, lalu berkata, sisakan 1 orang. Mendengar ini, pendekar berbaju putih langsung bertarung melawan orang-orang yang berusaha membunuh Raja Ararya. Pendekar ini sangat ahli dalam seni bela diri. Keahliannya sangat mengerikan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membunuh 3 orang. Kini, tersisa 1 orang yang sudah tidak bisa melarikan diri. Orang yang tersisa ini langsung memenggal lehernya sendiri tanpa mengatakan apapun. Dia sama sekali tidak ingin membiarkan pendekar berbaju putih menangkapnya hidup-hidup. Maaf, Yang Mulia, beberapa dari mereka sangat terampil. Mudah untuk membunuh mereka, tapi mereka ingin bunuh diri. Saya tidak bisa menghentikan mereka, ucap pendekar berbaju putih dengan hormat sembari menyimpan pedangnya. Nggak apa-apa, Dwi Pangga, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kalau bukan karenamu, aku pasti akan mati hari ini. Sahut Raja Ararya, lalu menarik napas dalam-dalam. Dia sama sekali tidak menyalahkan Dwi Pangga. Saat ini, banyak orang berbondong-bondong kemari, termasuk Gilang. Ayah, bagaimana dengan keadaanmu? Pekik Gilang karena sangat khawatir. Raja Ararya melambaikan tangannya seraya menjawab. Nggak apa-apa, hanya luka luar. Ayo kita lihat siapa sebenarnya mereka. Tanpa mengatakan apapun, Gilang langsung melepas topeng mereka, tetapi semua wajah mereka terlihat asing. Kemudian, Gilang menggeledah mereka dan menemukan lencana dari pasukan bayangan. Mereka adalah pasukan bayangan. Sialan, Raja Kresna ingin membunuh ayah. Seru Gilang dengan marah. Wajahnya seketika menjadi muram. Raja Kresna, raut wajah Raja Ararya juga menjadi muram, tetapi tidak lama kemudian dia mengernyit dan bergumam. Ada yang salah. Raja Ararya buru-buru menggeleng, lalu melanjutkan. Kenapa Raja Kresna mau membunuhku? Dia sama sekali nggak ada alasan untuk membunuhku. Lagi pula, aku sangat paham dengan karakternya. Dia nggak akan membunuhku tanpa alasan. Raja Ararya sangat paham bahwa Raja Kresna bukan orang seperti itu.
Kenyataannya juga begitu. Ini bukan rencana yang dibuat oleh Raja Kresna, melainkan Wira. Kalau bukan Raja Kresna, lalu siapa? Tanya Gilang sambil mengernyit. Raja Ararya melihat 7 orang ini sembari memicingkan matanya. Tidak lama kemudian, dia berkata, 7 orang. Orang yang berusaha membunuh Wira juga 7 orang. Mungkinkah kedua hal ini saling berkaitan? Begitu perkataan tersebut dilontarkan, Gilang seketika terbelalak dan berucap, "Ayah, maksudmu?" Bab 728. Gilang sangat terkejut. Wajahnya tampak ketakutan saat mendengar pemikiran Raja Ararya. Dia sama sekali tidak menyangka Biantara berani berbuat seperti ini. "Panggil Biantara kemari," perintah Raja Ararya dengan marah. Setelah itu, Raja Ararya membalut lukanya dan menunggu dengan tenang. Dwipangga memegang pedang sambil berdiri di belakang Raja Ararya tanpa bersuara. Dia memejamkan matanya untuk beristirahat sejenak. Sementara itu, Biantara tampak bingung. Dia heran mengapa Raja Ararya mencarinya selarut ini. Namun, begitu mendengar alasannya, dia seketika tertegun. Ada yang berusaha membunuh Raja Ararya. Orang itu berani sekali. Biantara bergegas membawa orangnya menuju kediaman Raja Ararya. Begitu masuk, dia langsung bertanya dengan gugup. "Yang mulia, apa Anda baik-baik saja?" Raja Ararya menatap Biantara sekilas. Dia tidak langsung memarahinya, melainkan menjawab, "Nggak apa-apa, hanya luka luar. Kalau bukan karena Dwipangga, aku mungkin sudah mati." Dwipangga adalah pengawal pribadi Raja Ararya. Kekuatan tempurnya berada di peringkat 3 di seluruh istana. Dia juga adalah salah satu dukungan terbesar Raja Ararya. Biantara sangat kaget saat melihat pendekar berbaju putih yang berdiri di belakang Raja Ararya. Dia melihat beberapa orang berbaju hitam ini, lalu mengernyit dan segera menyelidikinya. Mereka sangat asing. Apa mungkin mereka adalah pasukan yang diam-diam dibentuk? Tapi bukankah mereka terlalu bodoh dengan datang membunuh Yang Mulia? Biantara mengernyit sambil menganalisis. Namun, saat ini Gilang mendengus dingin dan berkata, "Tuan Biantara, coba kamu lihat benda ini." Gilang menyerahkan 7 lencana pasukan bayangan yang diambil dari 7 orang itu, lalu menambahkan, "Ini aku temukan saat menggeledah mereka." Begitu lencana ini dikeluarkan, Biantara sontak tercengang. Pasukan bayangan, jangan-jangan dalangnya adalah Raja Kresna. Biantara langsung berbicara, lalu segera menggeleng dan melanjutkan. Raja Kresna selama ini nggak berseteru dengan siapapun. Dia nggak mungkin meminta pasukan untuk melakukan pembunuhan. Lagi pula, perbuatan ini benar-benar bodoh. Yang Mulia, menurut saya ini pasti perbuatan orang lain. Timpal Biantara. Ucapan ini membuat Raja Ararya tertawa sejenak, lalu bertanya. Kalau begitu, menurutmu siapa dalang di balik peristiwa ini? Biantara menarik napas dalam-dalam sambil berpikir, tetapi dia akhirnya menggeleng. Ini, sangat sulit ditebak. Apa mungkin Ibu Suri atau Raja Byakta? Hanya mereka berdua yang bisa dicurigai karena mereka yang memiliki alasan untuk membunuh Yang Mulia. Tapi, Ibu Suri sangat cerdas. Tindakan seperti ini sepertinya tidak mencerminkan dirinya. Kalau begitu, ini pasti ulah Raja Byakta. Biantara menganalisis dengan serius, tetapi dia tidak menyadari bahwa ucapannya sama sekali tidak didengar oleh Raja Ararya. Raja Ararya berteriak marah. Biantara, perhatikan dengan baik, mereka ada 7 orang. Ada 7. Setelah mendengar ini, Biantara sontak tertegun. Dia melihat lagi untuk menghitung. Jumlahnya benar ada 7 orang. 7. Jumlah ini sepertinya. Raut wajah Biantara seketika berubah drastis. Dia bertanya. 7 orang. Jangan-jangan mereka adalah orang yang diutus untuk membunuh Wira. Ini bagaimana mungkin? Biantara tampak terkejut. Jika mereka benar-benar 7 orang yang dimaksud, apa mungkin Hangga adalah pengikut Raja Kresna atau Ibu Suri? Meskipun berpikir begitu, Biantara sama sekali tidak berpikir bahwa Raja Ararya akan mencurigai dirinya. Bab 729. Biantara, apakah ada yang ingin kamu katakan? Setelah Raja Ararya mengucapkan hal ini, Dwipangga sontak membuka matanya dan menatap Biantara dengan dingin. Biantara baru tersadar kembali, lalu berkata dengan terkejut. Yang Mulia, apakah Anda sedang mencurigai hamba? Raja Ararya mendengus dingin. Setelah itu, dia bertanya. Apakah nggak sepantasnya aku merasa curiga? Aksi pembunuhan Wira dipimpin olehmu. Kamu juga yang memberitahuku tentang ke-7 orang itu, termasuk berita kegagalan dari aksi itu. Sekarang, ke-7 orang itu muncul di kediamanku dan ingin membunuhku. Apa aku nggak seharusnya mencurigaimu? Kemudian, Raja Ararya mengetuk meja dengan keras hingga membuat Biantara berlutut di lantai saking terkejutnya. Yang Mulia, ini tidak benar. Hamba tidak memiliki alasan untuk membunuh Anda. Jika hamba ingin membunuh Anda, kenapa hamba memberitahu Anda tentang 7 orang ini? Semua ini pasti ulah Hangga. Jelas Biantara. Meskipun tidak memahami alasan Hangga melakukan hal ini, satu-satunya yang dapat Biantara lakukan adalah berkata demikian. Raja Ararya menanggapi. Hangga, oke, aku akan segera mengutus orang untuk membawanya kemari. Sebaiknya kalian bisa memberikanku sebuah penjelasan. Setelah itu, dia langsung mengayunkan tangannya. Lebih dari 100 bawahan segera meninggalkan kediaman Raja Ararya dan menuju kediaman Hangga. Di sisi lain, Wira berkata sambil tersenyum.
Tuan Hangga, waktunya sudah hampir tiba. Lebih baik kamu bersiap untuk menyambut mereka. Bawahan Raja Araria sudah datang mencarimu. Bisa bertahan hidup atau enggak, itu sepenuhnya tergantung pada pilihanmu. Tentunya, kamu juga bisa mengatakan bahwa semua ini adalah tindakanku, tapi apakah ada yang bakal percaya? Wira tidak peduli dan hanya menunggu di ruang kerja. Sementara itu, Hangga tidak berkomentar apapun. Dia langsung membuka pintu dengan hati-hati dan keluar dari ruang kerja. Akan tetapi, sebelum pergi Hangga mengambil napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Kalau aku bisa bertahan hidup dengan mengikuti caramu, itu artinya nyawaku berada di tanganmu sekarang. Tuan Wira, aku berharap kamu bisa melindungi diriku dan keluargaku dari kesulitan ini. Wira sontak berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan Hangga. Setelah insiden ini, posisi Biantara mungkin akan menjadi milikmu. Dengan cara ini, yang akan menantikanmu hanyalah kehormatan dan kekayaan. Bagaimanapun, kamu berpihak pada Ibu Suri. Kamu pasti mengerti maksudku, kan? Wira kembali tersenyum. Saat mendengar kata-kata itu, Hangga pun mengangguk sebelum pergi. Tidak lama kemudian, kediaman Hangga didatangi oleh sekelompok orang yang langsung membawanya pergi. Sementara itu, Wira memanfaatkan kegelapan malam untuk menyelinap pergi dan muncul kembali di penginapannya. Di penginapan, Raja Kresna telah lama menunggunya. Begitu melihat Wira, dia langsung berkata sambil tersenyum. Malam ini, pertunjukan besar akan segera dimulai. Siapkan makanan dan minuman, kita bisa menunggu sambil makan, ucap Wira seraya tersenyum dengan ekspresi penuh percaya diri. Pada saat ini, Hangga telah dibawa ke kediaman Raja Araria dan ditahan di ruang kerja. Melihat Biantara yang berlutut di sana, dia sontak menarik napas dalam-dalam. Hangga tahu bahwa tindakannya ini sangat bersalah terhadap Biantara, tetapi, dia tidak mempunyai pilihan lain. Apalagi, jika Hangga tidak bersedia, nyawanya sudah pasti akan melayang. Baik Raja Araria maupun Raja Kresna, mereka memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk membunuhnya dengan mudah. Begitu Hangga tiba di sana, dia langsung berlutut seraya menyapa dengan penuh hormat. Yang mulia, Raja Araria memukul meja dengan keras dan menghardik. Hangga, nyalimu besar sekali. Beraninya kamu mencoba untuk membunuhku. Setelah mendengar kata-kata ini, Hangga pun berpura-pura terkejut dan segera bertanya. Yang mulia, kenapa Anda mengatakan hal seperti itu? Raja Araria mendengus dingin seraya bertanya. Kenapa 7 orang yang diutus olehmu untuk membunuh Wira bisa muncul di kediamanku? Apa kamu berani mengatakan bahwa ini bukan karena kamu ingin merenggut nyawaku? Saat mendengar pertanyaan ini, Hangga berpura-pura tercengang dan berakting dengan sangat baik. Dia berkata, Yang mulia, hamba difitnah. Ketujuh orang itu sama sekali tidak mendengarkan perintah hamba, mereka adalah bawahan dari Tuan Biantara. Begitu kata-kata itu terucap, Biantara sontak tercengang. Bab 730. Biantara tidak menyangka bahwa Hangga akan mencoba menyalahkan dirinya. Dasar bajingan, Hangga, beraninya kamu menuduhku. Maki Biantara yang sangat emosi. Tindakan mencoba membunuh Raja Araria bukanlah perkara kecil. Hangga segera menjelaskan. Tuan Biantara, aku sama sekali nggak menuduhmu. Ketujuh orang itu memang bawahanmu. Aku hanya membantu menyusupkan mereka ke dalam pasukan bayangan secara diam-diam. Bahkan, aku sama sekali nggak pernah bertemu dengan mereka. Selain itu, apa alasan alat untuk membunuh Raja Araria? Pernyataan Hangga memang cukup masuk akal, tetapi Biantara langsung membantah. Kamu nggak punya alasan, lalu memangnya aku punya? Ketujuh orang itu jelas adalah bawahanmu dan sekarang mereka muncul di sini. Bisa-bisanya kamu mengatakan bahwa aku yang merencanakan semua ini. Hangga, sebenarnya kamu bekerja untuk siapa? Tentunya, Hangga sadar bahwa dia telah memfitnah Biantara, tetapi dia hanya ingin bertahan hidup. Itu sebabnya, tak peduli apapun yang terjadi, dia akan terus memfitnah Biantara hari ini. Yang mulia, hamba bersedia menjamin dengan nyawa hamba bahwa ketujuh orang itu memang diutus oleh Hangga. Dia pasti adalah dalang di balik semua ini. Hangga, katakanlah siapa yang memberimu perintah itu? Tanya Biantara. Ketika mendengar pertanyaan ini, Raja Araria memicingkan mata dan menatap ke arah Hangga. Di antara kedua pihak, dia tentu lebih percaya dengan Biantara. Namun, pada saat ini, Dwi Pangga malah berkata, Yang mulia, lebih baik salah membunuh daripada salah melepaskan salah satu di antara mereka. Bagaimana kalau kedua orang ini dibunuh saja? Usul dari Dwi Pangga membuat Biantara dan Hangga tercengang. Raja Araria sontak mendengus dingin, lalu mengancam. Aku akan memberi kalian satu kesempatan. Siapa dalang di balik hal ini? Kalau nggak mengungkapkannya hari ini, aku akan membunuh kalian. Saat ini, Hangga menggertakkan giginya dan memutuskan untuk berterus terang atas segalanya. Dia segera menjelaskan. Yang mulia, ada satu hal yang ingin hamba sampaikan sejak lama. Hamba selalu mengira bahwa Tuan Biantara adalah bawahan Anda dan setia pada Anda. Tapi, setelah Wira datang ke kota ini, hamba baru menyadari bahwa Tuan Biantara sebenarnya berpihak pada Ibu Suri. Pernyataan ini membuat raut wajah Raja Araria sontak berubah. Biantara sangat kesal karena difitnah sehingga langsung berseru. Kamu asal berbicara, apa kamu punya bukti? Tanya Raja Araria secara langsung.
Hangga pun memutuskan untuk menyampaikan semua informasi yang diberikan oleh Wira kepadanya. Hangga segera menjelaskan. Awalnya, Biantara menyuruh hamba mengatur 7 orang ini untuk membunuh Wira. Hamba pun menyampaikan perintah rahasia kepada mereka sesuai dengan instruksi Biantara. Tapi, setelah Wira tiba di kota, hamba merasa heran karena dia masih hidup. Setelah itu, Biantara malah memberitahu hamba bahwa misinya telah gagal. Kemudian, Hangga menimpali. Hamba memang agak curiga, tapi tidak terlalu memikirkannya. Seiring berjalannya waktu, keraguan hamba malah membesar. Hamba merasa bahwa semua ini tidak masuk akal dan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hangga melanjutkan, hari ini, ketujuh orang itu bisa-bisanya datang tanpa diketahui oleh siapapun, jelas bahwa mereka memiliki pemahaman tentang Yang Mulia. Bukan hanya itu, Biantara yang mengendalikan pasukan kerajaan Agrel. Apalagi, ada begitu banyak anggota pasukan kerajaan Agrel yang berjaga di sini untuk melindungi Yang Mulia. Jika bukan dia yang sengaja membiarkan ketujuh orang itu masuk, bagaimana bisa mereka masuk dengan mudah? Usai mendengar perkataan Hangga, raut wajah Biantara berubah menjadi sangat suram. Sejujurnya, perkataan Hangga memang benar. Seluruh pasukan kerajaan Agrel berada di bawah kendali Biantara. Jangankan 7 orang yang datang ke kota, bahkan 7 ekor tikus pun bisa diketahui oleh pasukan kerajaan Agrel dengan mudah. Hangga pun menimpali. Pasukan kerajaan Agrel mengendalikan ibu kota, tapi 7 orang itu bisa-bisanya datang dengan mudah. Bahkan, Biantara pun tidak tahu tentang hal ini. Semua orang mengetahui kekuatan pasukan kerajaan Agrel dengan jelas. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang hal tersebut? Begitu mendengar penjelasan Hangga, bahkan Raja Araria pun memicingkan matanya. Perkataan Hangga memang tidak salah. Yang Mulia, jelas bahwa Hangga ingin menuduhku dengan mengucapkan kata-kata itu. Jelas Biantara. Saat ini, dia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Menuduh. Sudah kuduga bahwa kamu akan berkata seperti itu. Balas Hangga. Yang Mulia, apakah Anda menerima surat beberapa hari yang lalu? Tanya Hangga secara langsung. Kemudian, Raja Araria tertegun sejenak karena mengingat surat tersebut, lalu bertanya. Surat, apakah surat itu darimu? Hangga segera mengangguk untuk menanggapinya, lalu melanjutkan. Benar, Yang Mulia, meskipun hamba memiliki keraguan tentang Biantara, hamba tidak berani banyak berkomentar. Bagaimanapun, Anda sangat bergantung padanya, jadi, demi berjaga-jaga, hamba hanya bisa memberikan bantuan dengan mengantarkan surat ini kepada Anda. Setelah Hangga selesai berbicara, Raja Araria tiba-tiba berdiri dan menatap tajam ke arah Biantara, lalu berkata. Biantara, beraninya kamu mencoba untuk membunuhku. Hanya Raja Araria dan putranya yang tahu tentang surat tersebut, bahkan Dwi Pangga pun tidak mengetahuinya. Selain itu, fakta bahwa Hangga mengetahui hal ini hanya bisa menjelaskan tentang satu hal, yaitu dialah pengirimnya. Surat apa? Tanya Biantara yang benar-benar bingung. Kapan surat itu muncul? Hangga menjelaskan. Semenjak Wira memasuki kota, aku selalu memantau Tuan Biantara. Aku merasa bahwa kamu makin dekat dengan Ibu Suri dan Wira. Apalagi, karena ketujuh orang itu nggak mati, juga merupakan ahli yang terampil, jadi aku diam-diam mengirim surat kepada Raja Araria. Dalam surat tersebut, aku hanya memberitahu Raja Araria bahwa ada yang ingin membunuhnya dan memintanya untuk berhati-hati. Timpal Hangga. Setelah itu, dia mendengus dingin dan melanjutkan. Yang Mulia, hamba mengirim surat ini melalui salah satu mata-mata yang tersembunyi di kediaman. Orang ini merupakan salah satu bawahan Biantara, juga anggota pasukan bayangan. Hamba membuatnya percaya bahwa surat ini adalah informasi rahasia yang ingin disampaikan oleh Biantara kepada Anda. Dengan cara tersebut, orang itu baru bersedia diam-diam meletakkannya di meja Anda. Timpal Hangga. Setelah mendengar perkataannya, Raja Araria kembali terkejut dan sontak bertanya. Apa, bisa-bisanya ada mata-mata Biantara di kediamanku? Sementara itu, Hangga yang menjelaskan semua itu terdiam sejenak, lalu kembali memanas-manasi situasi dengan berkata. Yang Mulia, apa Anda tidak tahu? Biantara, kamu berulang kali mengaku bahwa orang ini adalah mampu menjamin keselamatan Raja anggota pasukan bayangan di Araria dan juga menyampaikan pesan. Aku nggak menyangka bahwa kamu bahkan nggak memberitahu Raja Araria tentang orang ini. Jelas Hangga. Kemudian, dia tiba-tiba berseru. Kamu benar-benar punya rencana bagus. Setelah mendengar penjelasan Hangga, Biantara menjadi makin bingung dan membatin, apa maksud dari bawahanku? Sejak kapan ada anggota pasukan bayangan di kediaman Raja Araria? Situasi apa ini? Bahkan, Biantara yang sangat cerdas pun kebingungan. Siapa orang itu? Tanya Raja Araria segera. Tak lama kemudian, seseorang langsung berlutut seraya menjelaskan. Yang Mulia, hamba adalah mata-mata yang Tuan Biantara tempatkan di kediaman. Dia meminta hamba menyampaikan pesan kepada Anda dan melindungi Anda secara diam-diam. Orang itu kembali menjelaskan, mengenai surat itu, memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Hangga, dialah yang memberikannya kepada hamba. Dia mengatakan, Tuan Biantara meminta hamba untuk mengirimkannya secara diam-diam kepada Anda. Hamba sempat merasa sedikit ragu saat itu, tapi tidak berpikir terlalu banyak.
Jadi, hamba menyelinap masuk ke ruang kerja Anda dan meletakkan surat itu di atas meja. Saat ini, semuanya sudah jelas dengan adanya penjelasan orang tersebut. Raut wajah Raja Ararya tampak sangat suram sekarang. Dia menatap Biantara lekat-lekat dan bertanya. Biantara, apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan? Katakanlah, kamu sebenarnya bekerja untuk siapa? Apakah Ibu Suri yang mengutusmu untuk membunuhku? Mungkinkah Raja Byakta? Petik 2. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, Biantara sontak merasa cemas. Ini jelas-jelas adalah jalan buntu. Dimulai dari percobaan pembunuhan, pengkhianatan Hangga, hingga pengakuan dari mata-mata tersembunyi, semua ini merupakan jebakan besar yang bahkan membuat dirinya tercengang. Kini, Biantara benar-benar sangat terkejut. Tak lama kemudian, matanya sontak berbinar-binar. Dia segera memahami apa yang sedang terjadi sehingga berkata, Yang Mulia, hamba ingin menyampaikan sesuatu. Bab 732. Pada saat itu, Biantara mulai memahami semuanya. Ini adalah sebuah perangkap untuk membunuhnya. Sementara itu, dalang di balik semua ini adalah Wira. Raja Ararya sebenarnya tidak ingin mendengarkan penjelasan Biantara. Kini, dia hanya ingin segera membunuh pengkhianat itu. Namun, mengingat bahwa Biantara telah cukup lama bekerja untuknya dan malah tiba-tiba berkhianat, Raja Ararya masih merasa ragu di dalam hatinya. Itu sebabnya, setelah merenung sejenak, dia pun berkata, Biantara, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Katakanlah. Ketika mendengar kata-kata Raja Ararya, Biantara sontak mengambil napas dalam-dalam dan menjernihkan pikirannya. Setelah itu, dia mulai menjelaskan. Yang Mulia, hamba tidak akan mengungkit tentang kesetiaan hamba selama bertahun-tahun. Mari kita fokus pada insiden ini. Biantara menegaskan, hamba yakin bahwa insiden ini pasti adalah rencana Wira. Yang Mulia, hamba bersumpah mati bahwa ketujuh orang itu bukanlah bawahan hamba. Yang perlu diperhatikan dari masalah ini adalah tidak ada yang tahu tentang identitas ketujuh orang tersebut. Itu sebabnya, meski mengatakan bahwa mereka adalah bawahan hamba, bawahan Hangga, ataupun bawahan Wira, semua itu memang memungkinkan. Jelas Biantara. Mari kita membahas tentang hamba lebih dulu. Yang Mulia, terlepas dari hamba yang tidak memiliki alasan untuk membunuh Anda, kalaupun hamba benar-benar berpihak pada Ibu Suri, hamba tahu jelas bahwa metode seperti ini tidak akan bisa membunuh Anda. Timpal Biantara. Kemudian, Biantara melanjutkan, hamba tahu bahwa Dwi Pangga berada di sisi Anda. Dia adalah seorang ahli yang menduduki peringkat 3 teratas di kerajaan Agrel. Bahkan, dia sendiri saja sudah mampu melawan ratusan orang. Sementara itu, bukannya terlalu gegabah dengan hanya mengutus 7 orang untuk membunuh Anda. Kalau hamba benar-benar dalang di balik semua ini, hamba pasti tidak akan menggunakan cara seperti ini. Hamba akan mencoba cara yang lebih halus, seperti meracuni Anda dan sebagainya. Bukannya itu akan lebih mudah. Jelas Biantara. Setelah Biantara menyampaikan pendapatnya, Raja Ararya pun merenung. Sejujurnya, perkataan Biantara cukup masuk akal. Dia adalah orang yang cerdas dan memiliki banyak kesempatan untuk membunuh Raja Ararya, tetapi tidak pernah melakukannya. Lantas, kenapa dia harus menggunakan metode yang begitu gegabah? Apa yang Biantara katakan memang benar. Bawahannya itu kembali menimpali. Kemudian, bagaimana kalau peristiwa ini direncanakan oleh Wira? Dia menggunakan 7 orang ini untuk menciptakan konflik antara hamba dan Yang Mulia. Setelah itu, dengan menyogok Hangga, bekerja sama dengan Ibu Suri, dan mendapatkan dukungan Raja Kresna. Semua ini mungkin bisa berhasil. Biantara melanjutkan, Hangga, aku tahu apa yang dikatakan oleh Wira padamu. Dia pasti menjanjikan bahwa posisiku ini akan menjadi milikmu kalau kamu berhasil menyingkirkanku. Kalau nggak melakukannya, kamu akan dibunuh. Kalaupun Raja Ararya nggak membunuhmu, Raja Kresna juga akan melakukannya. Kemudian, Biantara mengutarakan dugaannya. Selain itu, mata-mata yang kamu sebut sebagai mata-mataku, sebenarnya adalah mata-mata yang ditinggalkan oleh Raja Kresna demi menyukseskan operasi ini, kan? Setelah itu, Biantara mengalihkan pandangannya ke arah Raja Ararya dan bertanya. Yang Mulia, coba Anda pikirkan. Kalau hamba mati, ini akan melemahkan kekuatan Anda secara signifikan. Siapa yang akan mendapat manfaat dari situasi ini? Usai mengatakan hal ini, Biantara tidak berkata apapun lagi. Namun, raut wajah dari Raja Ararya yang mendengarkan penjelasannya sontak berubah drastis. Apa yang dikatakan Biantara, cukup memungkinkan. Rencana semacam ini memang agak rumit, tetapi bukannya tidak bisa dilakukan. Yang Mulia, dia berbicara seperti itu hanya untuk memengaruhi Anda. Bagaimana mungkin hal ini bisa dilakukan? Kita tidak perlu membahas yang lain. Siapa yang mampu menempatkan mata-mata di kediaman Anda? Selain itu, Raja Kresna selalu bersikap adil, apalagi Ibu Suri juga menikahkan Dewina dengan Wira. Bagaimana mungkin dia akan berpihak kepada Ibu Suri? Tanya Hangga. Segera setelah itu, Hangga kembali berkata, Yang Mulia, karena sudah seperti ini, perkataan Tuan Dwi Pangga memang benar. Lebih baik salah membunuh daripada salah melepaskan salah satu di antara kami. Anda sebaiknya membunuh kami berdua saja. Hangga sangat panik dalam hatinya. Dia tahu bahwa Biantara sangat hebat, bahkan mampu menebak situasi ini. Hal ini benar-benar membuatnya ketakutan.
Tak peduli apapun yang terjadi, Hangga tidak boleh mengungkapkan kebenarannya. Bab 733. Hari ini, Hangga telah melintasi ambang maut. Kadangkala, seseorang harus hancur terlebih dahulu untuk bangkit kembali. Dalam situasi ini, dia hanya dapat mengambil risiko dengan nyawanya. Semuanya sudah terlambat. Kemungkinan hanya ada dua akhir dalam situasi ini, entah Biantara yang kehilangan nyawa atau dirinya yang dijemput ajal. Yang mulia, hamba telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Hamba tidak mempunyai penyesalan apapun. Karena situasinya sudah seperti ini, hamba juga rela mati, ucap Biantara seraya menutup matanya, lalu dia tidak mengatakan apapun lagi. Biantara juga merupakan tipe orang yang tegas. Kini, dia telah mengetahui situasinya, juga tentunya tahu bahwa hidup dan matinya tidak dapat diprediksi. Itu sebabnya, lebih baik dia mengambil sikap dengan lugas dan membuat Raja Ararya merasa curiga. Sejujurnya, Raja Ararya juga merasa ragu-ragu, keraguan tersebut membuatnya merasa terjebak dan kebingungan. Sementara itu, di sisi lain, Raja Kresna tengah duduk di depan Wira. Dia berkata sambil tersenyum. Wira, setelah hari ini berlalu, segala sesuatu akan menjadi jauh lebih mudah karena Biantara sudah tiada. Raja Kresna sama sekali tidak menyangka bahwa Wira memiliki begitu banyak trik licik. Serangkaian tindakan dalam trik ini bahkan membuat orang cerdik seperti dia tercengang. Namun, setelah mendengar perkataan Raja Kresna, Wira malah menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Malam ini, sepertinya Biantara nggak akan mati." Saat Wira mengucapkan kata-kata tersebut, Raja Kresna tiba-tiba terdiam. Apa, sudah seperti ini pun, dia masih belum dibunuh? Tanya Raja Kresna yang terkejut dan kebingungan. Raja Ararya adalah orang yang kejam. Setelah Biantara berani melakukan ini terhadapnya, bisa-bisanya Raja Ararya masih tidak membunuhnya. Ini tidak masuk akal. Kenapa bisa? Aku nggak mengerti, tanya Raja Kresna secara langsung. Sementara itu, Wira malah menuangkan secangkir teh untuknya, lalu menjelaskan sambil tersenyum, jika itu adalah orang lain, mungkin Raja Ararya akan langsung membunuhnya dengan emosi. Tapi, siapa Biantara? Dia adalah tangan kanan Raja Ararya dan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menggerakkan pasukan kerajaan Agrel seperti pasukan pribadinya. Dia nggak akan memperlakukan Biantara dengan semena-mena. Kalau orang itu benar-benar ingin membunuhnya, Raja Ararya pasti akan membunuhnya tanpa ampun, timpal Wira. Segera setelah itu, Wira melanjutkan. Tapi, apa yang telah kita lakukan meninggalkan jejak yang cukup terlihat. Selain itu, kalau Biantara mati, yang paling diuntungkan adalah Ibu Suri. Sejak awal, pasukan kerajaan Agrel adalah satu kesatuan yang dikuasai oleh Raja Ararya, sementara Biantara bagaikan pelindungnya. Sekarang, kalau pelindung ini benar-benar runtuh, baik Ibu Suri maupun para raja lainnya pasti akan mengambil kesempatan untuk memetik keuntungan. Ketika hal ini terjadi, kekuatan Raja Ararya pasti akan tergerus secara signifikan. Tentu saja dia memahami hal ini, ucap Wira. Usai Wira berkata demikian, Raja Kresna tidak membantahnya. Sebaliknya, dia malah berkata, "Tapi, kalau Biantara memiliki niat memberontak, apakah Raja Ararya masih akan begitu mempercayainya? Kalaupun nggak ingin membunuhnya, apakah Raja Ararya masih akan membiarkannya tetap berada di sampingnya?" Wira menggelengkan kepala dan melanjutkan. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada Biantara. Dia adalah sosok yang sangat cerdas dalam kerajaan Agrel. Untung saja, garis keturunannya nggak memenuhi syarat. Kalau dia menjadi seorang raja, pasti akan sulit bagi kita untuk menghadapinya. Dia pasti mampu meyakinkan Raja Ararya untuk nggak membunuhnya, lalu membuat Raja Ararya mulai mencurigaimu dan Ibu Suri. Hanya dengan cara ini, dia baru bisa tetap hidup. Apalagi, apa yang dia katakan juga benar. Raja Ararya mungkin nggak akan langsung percaya, tapi dia pasti akan mempertimbangkan situasi ini dengan hati-hati. Begitu Wira menyelesaikan perkataannya, Raja Kresna sontak menghela napas dan berkata, "Biantara memang luar biasa, bahkan Ibu Suri pun nggak tahu alasan dia memutuskan untuk setia kepada Raja Ararya. Kalau dia berpihak pada Ibu Suri, situasi dalam kerajaan Agrel pasti akan jauh lebih stabil." Raja Ararya tentu mengetahui kemampuan Biantara. Dia adalah seorang jenderal hebat yang benar-benar mampu memerintah negara. Biantara adalah sosok yang cerdas, berbakat, dan licik. Tidak banyak orang di kerajaan Agrel yang memiliki karakter seperti dia. Pada saat ini, Raja Kresna akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena nggak bisa menyingkirkan Biantara, bukannya semua yang telah kita lakukan menjadi sia-sia.